Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sahabat-sahabat pemirsa Imam Ghazali 99, kali ini saya akan menjawab apa yang ditanyakan oleh saudara sahabat Nahar selaku subscriber dari channel ini. Beliau menanyakan tentang bagaimanakah cara melepaskan buhul sihir. Jadi buhul sihir ini merupakan media sihir yang berbentuk gulungan-gulungan benang sebagai penyimpan energi sihir untuk mencelakakan seseorang. Di antara macam-macamnya buhul ini, itu diantaranya biasanya buhul tadi itu diikatkan ke kertas yang berisi rojah. Jadi rajah itu kemudian diikat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua bisa berupa timah. Jadi lempengan timah yang ditulis kemudian diikat. Bisa saja yang ketiga itu kain yang bertuliskan aksara. Jadi medianya itu kain, kemudian kain itu dilipat dan diikat. Terus yang keempat, biasanya media buhul itu juga menggunakan boneka yang berbentuk badan manusia yang bertuliskan aksara-aksara tertentu, aksara sihir. Kemudian yang kelima itu bisa berupa kulit binatang, baik itu ditulis di kulit kambing, ditulis di kulit kijang, atau bahkan ada yang parah itu ditulis di kulit babi. Kemudian yang keenam itu bisa berbentuk foto. Jadi foto atau bisa menggunakan pakaian seseorang yang pernah dipakai. Itu adalah media-media buhul yang biasanya digunakan para tukang sihir untuk melancarkan sihirnya supaya orang tersebut bisa celaka. Kemudian tempat penyimpanan dari macam-macam buhul tadi itu bisa saja diantaranya adalah yang pertama itu ditaruh di tempat keramat. Bisa berupa ditanam di kuburan atau ditaruh diletakkan di pohon yang dipercaya banyak jinnya. Kemudian bisa yang kedua itu bisa ditaruh di keris yang memang kerisnya itu ada penunggunya. Kemudian yang ketiga bisa saja ditanam di rumah orang yang ingin dicelakakan. Nah, ditanam di rumahnya ini kalau sihir dulu itu biasanya ya orang yang menyihir yang menanam. Tapi seiring semakin modernnya ilmu sihir, maka sihir itu, buhul itu yang dikirim itu ditanam oleh jin sehingga tidak terdeteksi oleh kita. Kemudian yang keempat itu biasanya ditaruh langsung ke badan seseorang. Nah, ini biasanya media-media sihir yang buhul-buhul yang ditaruh langsung ke badan seseorang itu, itulah seperti yang kedua tadi, sihir yang sudah berkamuflase dengan jin. Artinya memang jinnya secara langsung yang meletakkannya di dalam tubuh seseorang. Kemudian yang kelima yaitu dengan cara biasanya dilarung ke laut. Jadi dilarung ke laut, kemudian ada juga yang dilarung ke sungai. Ini semua kenapa harus ditempatkan di tempat-tempat yang seperti itu? Itu supaya ya tidak gampang terdeteksi dan tidak gampang ditemukan. Sehingga sulit bagi kita untuk membuat orang yang kena itu bisa sembuh. Karena di antara salah satu cara untuk bisa menyembuhkan seseorang yang sudah kena buhul sihir ini adalah dengan cara melepaskannya. Simpul-simpul tali-tali yang ada di media buhul tadi itu.
Selanjutnya, bagaimanakah cara mendeteksinya? Cara mendeteksinya itu harus dilakukan oleh orang-orang yang memang mumpuni di bidangnya. Di antaranya memang orang-orang yang sering biasa melakukan riyadhah, sering biasa berkontak batin dengan hal-hal yang di luar dirinya. Maka bisa saja dengan cara kita itu ketika kita curiga di sebuah lingkungan itu ada ada buhulnya, maka kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengitari lingkungan itu, apakah lingkungan itu ada buhulnya atau tidak, dengan sambil membaca surat-surat pendek, yaitu ayat kursi, bisa kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Itu diperbanyak, kemudian sambil dikelilingi atau sambil mengitari lokasi itu. Jika sahabat-sahabat merasakan ada energi yang kuat, ada energi negatif yang kuat, baik dari pijakan kaki maupun bisa saja dari depan atau belakang yang seakan-akan menyerang atau mendorong, maka yakinlah di situ itu ada buhul atau ada sesuatu yang sifatnya negatif. Selanjutnya sahabat-sahabat sekalian juga bisa menggunakan media orang yang sakit. Jadi orang yang sakit itu bisa kita perintah jin yang ada di situ itu untuk mengatakan ada di manakah buhulnya. Tapi cara yang kedua ini tidak saya anjurkan. Kenapa? Karena jin itu sering berbohong. Sehingga kita sudah melakukan apa yang diperintah jin, kemudian ternyata orang yang sakit tidak sembuh. Makanya jangan lakukan cara yang kedua ini. Selanjutnya sahabat-sahabat sekalian, bagaimanakah cara melepaskan sesuatu yang sudah dibuhul? Artinya ketika tadi medianya bonekanya dibuhul, ketika media kertasnya sudah diikat atau dibuhul, maka cara yang paling efektif menurut saya itu adalah kita itu tidak perlu mendeteksi ada di manakah buhulnya. Cukup kita melakukan apa yang ada di keterangan kitab ini, yaitu kitab Mamba Ushulul Hikmah halaman ke-79. Ketika sahabat meyakini seorang kena buhul, maka lakukanlah seperti ini. Wa idza arattah halla marbutin aw mashurin. Ketika engkau hendak ingin melepaskan buhul dari orang yang kena sihir, faktubil wifqoh, maka tulislah wifik. Jadi wifiknya ada di sebelah saya ini di layar kaca, silahkan dilihat, nanti kemudian di screenshot untuk sahabat-sahabat sekalian aplikasikan ketika nanti menemukan ada sanak saudara yang kena buhul. Kemudian tulis di mana? Fika gidin, ditulis di kertas. Auroki rozalin, yang paling hebat, yang paling mantap itu ditulis di kulitnya kidang. Bimiskin wa za'faron, menggunakan minyak misik dan minyak za'faron. Wama iwardin, dan air mawar. Jadi menggunakan air mawar. Wabakhirhu bi'audinadin, kemudian asapilah dengan kayu wangi atau kayu nat. Jadi silahkan sahabat melihat di Google apa itu kayu nat. Atau kalau tidak bisa menggunakan kayu gaharu. Wajawi, dan juga menggunakan minyak putih. Jadi carilah minyak putih. Kemudian waqro alaihil qasam. Kemudian bacakanlah qasam sab'a marrotin sebanyak 7 kali. Bunyi qasamnya adalah Aqsamtu alaikum wa ad'ukum ma'asiral alwahir ruhaniyati bil ismi alladhi takallama bihi malikul arwah
fatasaqata minhu ru'usul malaikati ruhaniyin wal garubiyin wassofin sujjada tahta arsy rabbil alamin wa huwa ya nakirin hurinin hurinin hurishin hurishin ya ruhin abrohin abdahin wa bihaqqi asmahin samahil ali ala kulli barohin wa bihaqqi tostoyasin ya natoyi toyuyanin ya natoyi tuyuhin ya natoyi tuyuhin ya natoyi tuyuhin wa bihaqqi salsalisin salsalisin salusa bakiro karwakin alin kudusin aliyin qawiyin azizin. Ini dibaca sebanyak 7 kali. Ketika itu sudah dilaksanakan, sudah diasapi, kemudian sudah dibaca kosamnya, wa'alikhu alal musob, kemudian buatlah kalung dan dikalungkan kepada orang yang kena sihir buhur. Fa innahu yadhabu anhu dzalika biidznillahi ta'ala. Maka ketika itu dilakukan, semua simpul sihirnya akan terbuka secara otomatis dan juga akan sembuh orang yang terkena sihir melalui buhul. Biidznillahi ta'ala, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat-sahabat sekalian, lakukanlah ini dengan keyakinan, mengharap pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Insya Allah sahabat sekalian akan menemukan keajaiban dari cara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.